Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun," dan bertobatlah kalian kepada Allah jami'an, semua kalian, ayyuhal mu'minun, wahai hamba-hamba yang beriman. Fa khatabal jami' mutlaqan, maka Allah Subhanahu wa taala khatab, berbicara, memerintahkan secara langsung, khitab dari Allah kepada seluruh kaum mukmin mutlaqan, secara mutlak. Siapapun di antara kaum mukminin secara mutlak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah menjauhi perbuatan dosa, baik yang sudah tidak lagi melakukan dosa, seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping yang memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dari yang tadinya mungkin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun sudah dekat, ada yang lebih dekat lagi. Tadinya sudah di kedudukan yang paling tinggi, ada yang lebih paling tinggi lagi. Sehingga bertobat perintah Allah atas semua. Dan kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala banyak kutip dalam Al-Qur'an tentang taubatnya atau permintaan permohonan ampunannya para nabi, para rasul, dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Agung Muhammad. Dan diceritakan begitu luar biasa Nabi Agung Muhammad menjadi teladan bagi kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mengatakan, bertobatlah kalian karena sungguh aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya paling tidak minimnya sehari itu paling minim 70 sampai 100 kali. 70 sampai 100 kali obatnya Nabi besar Muhammad. Bahkan kadang-kadang sahabat mereka menghitung dalam satu namanya kondisi keadaan ketika mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad, duduk dengan Nabi Muhammad, mereka kadang-kadang hitung istighfarnya, taubatnya Nabi Muhammad di majelis itu sebanyak 70 sampai 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan taubat istighfarnya Rasulullah berbeda dengan kita, Bang. Kalau kita ini setengah hati, minta ampun taubat tapi setengah hati. Lisan kita minta ampun tapi hati kita, pikiran kita masih mau kembali kepada dosa. Itu Bang kalau kita. Sehingga Sayyidah Rabi'atul Adawiyah beliau mengatakan dalam pernyataannya, istighfaruna yahtaj ila istighfar. Permohonan ampun kita itu membutuhkan untuk memohon ampun lagi atas permohonan ampun kita. Kenapa? Tadi Bang, permohonan ampun kita itu, taubat kita itu sering kita lakukan setengah hati. Kalau Rasulullah pasti sepenuh hati, paling sempurna sudah dia ucapkan dengan keinginan yang kuat dia ucapkan. Itu Rasulullah 100 kali. Bagaimana kita? Nabi Rasul mereka bertobat, bagaimana minta ampun bertobat, bagaimana kita? Apalagi kalau kita sudah namanya melakukan hal-hal yang baik. Tolak mungkin khawatir yang baik itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita minta ampun. Karena ada bisikan, ada malaikat yang menyodorkan amal kita. Salatmu, hajimu, sedekahmu, bangun masjidmu, bangun lain sebagainya itu diterima oleh Allah, tidak ada, Bang. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit, tidak jarang kita melakukan kebaikan, tapi kita sendiri yang menghancurkannya. Enak kalau yang kita hancurkan hanya kebaikan yang kita bangun, tapi lebih daripada kebaikan yang kita bangun, kita hancurkan. Kita bangun istana, istilah orang Bahari, kita bangun istana, tapi yang kita hancurkan itu satu desa. Artinya amal kebaikan itu kita sudah bangun seperti istana besarnya, tapi yang kita hancurkan dengan perbuatan dosa kita, maksiat kita, seperti satu desa, satu kota. Dan Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, dan Imam Ghazali juga menyampaikan, kadang-kadang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu kalimat yang kita ucapkan dari kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghanguskan pahala kebaikan kita selama 5 tahun, 10 tahun. Habis 10 tahun amal kebaikan yang kita bangun dengan satu kalimat yang keluar dari lisan kita. Habis, hangus. Bagaimana kalau kita tidak membutuhkan banyak istighfar, bertobat kepada Allah?
Amma wujubuha, adapun kewajibannya bertobat itu atas setiap orang sebagai perintah Allah tadi. Fali anna ma'naha, karena sesungguhnya maknaha, artinya yang terkandung terselip di dalamnya dalam masalah taubat, ma'rifatu kauni dzunub muhlikatan, mengetahui seseorang, ma'rifat, mengenal, mengetahui bahwasanya dosa itu muhlikatan, membinasakan, mencelakakan, buat dia binasa, celaka. Maksudnya bukan binasa celaka tubuhnya, jasadnya, enggak, bukan dunianya sampai akhiratnya. Wal imbias litarkiha, dan bangkit untuk meninggalkannya. Arti taubat itu seseorang mengetahui bahwasanya dosa itu membinasakan, mencelakakan, buat dia celaka, bisa selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah ia ma'rifat, mengetahui bahwasanya dosa itu mencelakakan, membinasakan, maka timbullah, bangkitlah dari hatinya, dari dirinya, litarkiha, untuk meninggalkannya dosa itu. Wa wajuzun minal iman, dan ia merupakan bagian daripada iman, yaitu yang beliau maksudkan hadhil ma'rifah, ma'rifat itu, pengenalan itu, pengetahuan itu, ilmu itu, keyakinan itu. Fa kaifa la yajib, kalau begitu bagaimana ia tidak wajib bagi setiap mukmin. Wa amma wujubuha ala kulli had, adapun kewajibannya atas setiap orang, fa wa anal insan, maka ia dikarenakan sesungguhnya manusia itu secara umum manusia murakkabun, tersusun, bahimiyatin wa sabu'iyatin wa syaitaniyatin, oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disusun dari sifat-sifat bahimiyah, kehewanan, sabu'iyah, hewan yang artinya yang jinak, wa sabu'iyah, buas, hewan yang seperti hewan yang buas, kebuasan, wa syaitaniya, dan syaitaniya, apa yang dimiliki oleh para syaitan, wa rububiyah, dan sifat rububiyah, ketuhanan, artinya sifat yang hanya layak bagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Empat unsur ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan karenanya manusia. Jadi dalam manusia itu ada sifat seperti binatang, ada sifat binatang seperti binatang biasa, yang kedua binatang buas, ada seperti sifat syaitan yang dimiliki oleh mereka, ada sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh manusia. Dan semua itu tidak baik. Semua itu tidak baik. Haitsu yasduru minal bahimiyat, sekiranya nampak dari bahimiyah, dari sifat bahimiyah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan karenanya manusia, asyahwatu wasyarahu wal fujur, sifat yang ada pada binatang, dan itu juga ada pada manusia sifatnya, sifat syahwat, keinginan nafsu yang hanya ingin melampiaskan yang berkaitan dengan perut, kemaluannya, wasyarah, tamak, rakus, wal fujur, dan mesum, perbuatan keji. Itu biasanya dari binatang seperti itu, sifat yang nampak bagi mereka kalau kita perhatikan. Dan itu ada juga pada diri manusia dari sifat. Wa minas sabu'iyah, dan dari sabu'iyah, binatang yang buas, al-ghadab, amalah, wal hasad, wal adawah, permusuhan. Ini ada di dalam sifat namanya hewan yang buas, itu biasanya ada. Kalau mungkin kita perhatikan, ada pada mereka, dan itu juga ada pada kita manusia. Wa minasy-syaitaniyah, dan sifat syaitaniyah, al-makru wal hilatu wal khida', artinya hampir sama. Tipuan, khila itu cara, taktik politik, mungkin untuk ia menghalalkan apa yang diinginkan olehnya dengan berbagai macam cara, wal khida', dan tipuan. Itu sifat syaitaniyah. Ada juga pada manusia.
Wa minar rububiyah, dan dari sifat ketuhanan, yaitu yang hanya layak bagi Tuhan yang memiliki itu sifat, tapi itu sifat dimiliki oleh manusia. Al-kibru, sifat kibir, merasa besar lebih dari selainnya, bahasa kita mungkin sombong, angkuh. Wal aizu, merasa mulia, terhormat. Wa hubbul madah wal istila, dan suka pujian, wal istila, dan ingin menguasai. Ia yang mau menjadi nomor satu, ia yang menguasai semuanya. Ia kalau bisa semua tunduk atas keinginan kehendaknya. Itu sifat yang dimiliki oleh Allah, oleh ketuhanan. Artinya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak bagi selain namanya yang memiliki sifat ketuhanan itu. Tapi itu dimiliki oleh manusia, dan manusia namanya terbikin dari sifat ini semua. Wa usul hadil akhlaq hadil arba'ah, dan asal-asal ini akhlak atau yang tercela hadil arba, 4 perkara ini. Nah, namanya sifat dimiliki oleh bahiminya, kehewanan, namanya yang luas, syaitan, dan rububiyah. Sifatnya dari situ nanti muncul sifat-sifat yang lainnya. Waqad ujinat fi tinatil insan, dan sungguh sifat-sifat ini ujinat, diaduk jadi satu. Fi tinatil insan, pada tinatil insan, tanah manusia, siapapun ia. Ujnan muhkaman, namanya adukan yang muhkaman, yang paten, yang top, yang sempurna, sehingga satu sama lain menjadi berbaur, menjadi satu. La yakad la yatakhallas minha, hampir seseorang manusia tidak akan namanya yatakhallas, berlepas darinya, selamat darinya, bersih darinya. Hampir tidak ada manusia yang bisa bersih darinya, keluar darinya, karena sudah begitu luar biasa. Wa innama yanju min dzulmatiha, dan sesungguhnya hanyalah yang akan mampu selamat dari kegelapannya. Karena ini sifat tidak baik jadi gelap. Nah, semua itu menyebabkan manusia menjadi gelap, sehingga ia melakukan apa yang diinginkan olehnya tanpa menyadari akibat yang akan didapatkan olehnya dari perbuatan tersebut. Ketika ia ingin melampiaskan hawa nafsunya, keinginannya, ingin mungkin enjoy, bahagia, senang, ternyata setelah ia lakukan kembali namanya gelisah, rasa khawatir, takut, dan lain sebagainya menyelimuti dirinya. Kenapa? Karena tidak seperti itu Allah Subhanahu wa taala siapkan nasabah bahagia bagi seseorang hamba. Dan hanyalah akan selamat dari kegelapan sifat-sifat tersebut binuril iman, dengan cahaya keimanan. Iman itu cahaya. Al-mustafad minal agri wasyara', dan cahaya keimanan itu yang didapatkan oleh manusia seorang minal agl wal syara', dari akalnya dan syariat. Nah, dari akalnya dan syariat. Syariat itulah yang membimbing manusia, yang mengarahkan manusia untuk terlepas dari genggaman, mungkin bahasa kita, genggaman yang kuat dari sifat-sifat itu semua. Dengan akal yang baik yang diselaraskan dengan syariat. Sehingga akal itu akan taat patuh kepada syariat. Dan ketika dijalankan maka iman itu akan memancarkan cahaya. Dengan amal soleh, maka iman itu akan berkembang, tumbuh, berkembang, hidup. Maka semakin namanya kuat, namanya cahaya keimanannya, maka akan terkikislah kegelapan dari semua sifat yang tercela tadi. Sehingga yang hatinya tadi, tubuhnya tadi, lahir batinnya tadi dikuasai, digenggam dalam genggaman sifat-sifat tersebut, mulai memancar cahaya keimanan tersebut yang menghancurkan, yang menghilangkan, yang menepis kegelapan tadi, sehingga bercahaya semua, cahaya sedikit habis, sehingga timbullah terang, hilanglah kegelapan seperti itu. Wa amma ma yukhlaqu fil adami al-bahimiyah, dan adapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang berkaitan dengan manusia, di antara 4 sifat tersebut adalah sifat bahimiyah, sifat namanya kebinatangan, kehewanan.
Fayaghlib alaihi syarah wa syahwa fi siba, maka menguasai atas seseorang manusia itu asyarah wa syahwat, syarah tamak dan syahwat, keinginan apa yang diinginkan olehnya, dan ia akan berupaya untuk mendapatkan rasa tamaknya, rakus keinginannya, syahwatnya fi siba, di masa kecilnya, di masa kecilnya seperti itu. Yukhlaq fihi sabu'iyah, diciptakan. Fayaghlib alaihi mu'ada, maka akan menguasai atas dirinya mu'ada, permusuhan, wal munafasah, persaingan. Mulai memusuhi selainnya, mulai ingin bersaing dengan selainnya, sudah mulai agak tubuh agak mulai meranjak. Tsumma yukhlaq fihi syaitaniyah, kemudian diciptakan oleh Allah padanya syaitaniyah, sifat syaitaniyah yang lebih menguasai pada dirinya. Fayaqlib alaihi makar wal khida, maka akan menguasai atas dirinya makar wal khida. Bagaimana ia namanya memakar selainnya, makar selainnya, menipu, namanya mensiasati selainnya demi untuk mendapatkan keinginannya dengan berbagai macam cara. Ittad'uhu as-sabu'iyah wal bahimiyah, karena mengajaknya, mengundangnya sifat sabu'iyah wal bahimiyah, sifat sabu' yang buas tadi, binatang tadi, ila ayyastamila qiyasatahu, untuk ia memakai kecerdasannya, fi hiyali qada'i syahwa wa tanfidil ghadab, dalam hilah, cara, upaya untuk memenuhi syahwatnya, keinginannya, tanfidil ghadab, dan untuk melampiaskan amarahnya. Syaitan, sehingga dia tidak memikirkan selainnya, asalkan terpenuhi syahwat keinginannya, amarahnya terselesaikan. Tsumma yadhhar fihi ba'da dzalika sifat rububiyah, kemudian nampak padanya setelah itu sifat-sifat ketuhanan. Wa huwa al-kibr wal istila wa talabul ulu, yaitu al-kibir, sombong. Setelah dia mendapatkan mungkin segalanya, ia merasa telah mendapatkan segalanya, sombong. Wal istila, ingin menguasai selainnya. Wa talabul ulu, dan menginginkan ulu, ketinggian. Mau jadi orang nomor satu, sombong, merendahkan selainnya, sudah ingin menguasai apapun yang diinginkan olehnya selama ini menjadi harapannya yang terpendam. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu yukhlaq fihi al-aqal, akan diciptakan oleh Allah padanya akal. Setelah semua itu dia miliki, Allah ciptakan padanya akal. Alladzi yadhhar fihi nurul iman, yang akan nampak pada akal tersebut cahaya iman. Wa huwa min hizbillahi ta'ala wa juludil malaika, dan ia akal yang merupakan di dalamnya cahaya iman itu dari hizbillah, kelompok Allah, bubuhan Allah Subhanahu wa taala, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dan tentara-tentara malaikat. Wa tilka sifat min junudi syaitan, dan sifat-sifat yang sebelumnya tadi dari tentara-tentara syaitan. Tentara Allah hanya satu akal yang di dalamnya ada cahaya iman. Tentara Allah, ya tentara Allah, dan tentara malaikat. Kalau memang seseorang itu menggunakan akalnya dengan baik, diselaraskan tapi dengan syariat, untuk menjadi akal itu baik, diselaraskan dengan syariat, akal itu menjadi baik, maka akan nampak dalam akal itu cahaya keimanan. Dan cahaya keimanan itulah yang akan menepis semua sifat-sifat yang selainnya tadi. Dan ia bisa terlepas dari semua itu. Wa jununul aqal takmun indal arba'in, dan tentara akal itu akan menjadi sempurna ketika seseorang berumur 40 tahun. Ketika orang berumur 4 tahun baru akan menjadi sempurna. Karena itu biasanya Nabi Rasul diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi Rasul di umur 40 tahun. Seperti Nabi kita Muhammad mendapat wahyu, diangkat menjadi seorang Nabi di umur 40 tahun. Dan biasanya umumnya seperti itu para Nabi Rasul. Begitu juga kita manusia menjadi sempurna, namanya cahaya akal tersebut di umur 40 tahun. Wa yabdu aslu indal bulugh, dan nampak asluhu, asalnya, bibitnya mungkin bahasa kita,
itu indal bulugh, ketika seorang baligh. Ketika seorang baligh itu mulai nampak, mulai ada bibitnya. Tapi sempurna ketika umur 40 tahun. Wa amma sa'id junudi syaitan, adapun seluruh tentara-tentara syaitan, tadi sifat-sifat yang hewan-kehewanan, buas, begitu syaitan tadi. Yakun qad sabaq ilal gablal burud, ia menjadi qad sabaq telah mendahului sifat akal tadi kepada hati seseorang hamba gablal bulugh, sebelum ia baligh. Sebelum baligh sifat-sifat tadi menguasainya. Jadi semenjak kecil tadi dia melanjak. Kita lihat kadang-kadang anak satu dengan lain, kadang-kadang adik sama kakaknya mau merebut, pokoknya itu ada. Mungkin kita tidak menyadarinya. Wastaula alaih, dan sifat-sifat yang menjadi tentara syaitan itu telah menguasai atas hati seseorang hamba. Dari kecil memang ia bersamanya. Sedangkan namanya akal itu hanya namanya bibitnya baru nampak ketika umur seseorang baligh. Ketika baligh baru nampak bibitnya. Cahaya itu baru nampak. Sedangkan sebelumnya dikuasai oleh syaitan dengan sifat-sifat yang ada. Wa alifatun nafas, dan nafsu seseorang sudah alifat, terbiasa dengan semua itu. Wastarsalat fi syahawat, dan tersalat ia sudah namanya membebaskan dirinya, keinginannya untuk memenuhi syahwat yang ada. Mutabi'atan laha, mengikuti arahnya, keinginannya. Ila an yarida nurul akal, sampai datang cahaya akal. Sampai datang cahaya akal. Fayagumal qital wa tasarat bainahuma fi ma'rakatil galab, maka bangkitlah, terjadilah perperangan antara cahaya akal dengan maksudnya bebuhan malaikat Allah tadi dengan bebuhan syaitan yang merupakan sifat-sifat tadi. Wa taradud bainahuma, tatarud bainahuma, bertolak belakang antara keduanya. Fi ma'rakatil galab, di peperangan yang ada di hati seseorang hamba manusia. Fa in dha'afa jundul aqil wa nurul iman, apabila lemah tentara akal dan cahaya iman, tentara akalnya lemah, cahaya imannya lemah, karena ia tidak selaraskan akalnya dengan syariat, karena memang dia dari kecil tidak terbiasa dengan syariat. Jauh dari syariat, sehingga syariat menjadi lemah. Lam yagwa ala iz'aji junudi syaitan, maka dia tidak menjadi kuat untuk iz'aj, namanya menggoyah tentara syaitan. Fatabqa junudun syaitan musagirlah, maka tersisalah, masih menetaplah tentara-tentara syaitan mustagirlah, menetap dalam hatinya. Akhiran kama sabagat ilan nuzuli awalan, terakhirnya namanya masa hidup berikutnya setelah 40 tahun mungkin setelah baligh, sampai sebagaimana ia telah mendahului namanya tentara syaitan itu kepada hati seseorang, turunnya hinggapnya di awalnya, awal tumbuhnya ia yang berkuasa sampai baligh baru nampak cahaya akal itu. Sempurnanya ketika umur 40 tahun. 10 tahun itu baru terjadi namanya peperangan. Waqad salima li syaitan wa mamlakatul galab. Maka sungguh telah diserahkan, dikuasakan kepada syaitan mamlakatul galab. Namanya kekuasaan kerajaan hati. Hati dikuasai oleh syaitan sudah. Makanya kalau seorang sudah umur 40 tahun, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Ada riwayat Rasulullah mengatakan, syaitan itu mengusap muka hamba itu. Hadza wajh la yuflih, ini muka tidak akan mungkin sukses beruntung, ini sudah diusap oleh syaitan muka hamba itu. Kalau sudah umur 40 tahun, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya. Wa hadzal qital daruriyun fi fitratil adami, dan ini peperangan daruri ada sesuatu yang harus terjadi dalam fitrah seseorang manusia.
la tatasi khilqatul walad bima la tatasi law khilqatul abad, karena tidak menjadi luas namanya khilqatul walad, ciptaan seseorang anak, bagi sesuatu yang tidak menjadi luas baginya khilqatul ab, ciptaan ayah. Artinya apa yang ada pada ayah ada pada ada pada anak. Apa yang ada pada ayah biasanya ada pada anak. Maka anak itu biasanya, ya biasanya umumnya, walaupun kadang-kadang anak lebih baik dari ayah. Ayahnya orang bejat, anaknya orang baik. Barangkali terjadi barangkali, tapi umumnya kalau ayahnya baik pasti anaknya baik. Kalau bebeknya unggul pasti hasilnya biasanya seperti itu. Wa innama hukiyalat hal Adam salawatullah alaihi, dan sesungguhnya hanyalah dihikayatkan terhadapmu tentang keadaan Nabi Allah Adam, salawat Allah, limpah salawat Allah curahkan terhadapnya, litatanabbah bih, agar kalian tatanabbah, namanya bangkit, bangun, bisa menjadi satu masukan motivasi untukmu. Allah ceritakan Nabi Allah Adam, ala anna dzalik kana maktuban alaihi, bahwasanya hal itu sudah dicatat oleh Allah atasnya, yaitu Allah mengatakan wa asa Adam rabbahu faghawa, dan bermaksiat Adam terhadap Tuhannya faghawa, maka ia tersesat dari jalan yang benar. Tsumma ijtabahu, artinya Allah larang Nabi Allah Adam untuk makan dari buah itu, maka Adam melanggar perintah Tuhannya sehingga ia mendekat, bukan makan, mendekat. La tagraba, tidak mendekat. Tapi Adam melanggar perintah Tuhannya sehingga bukan hanya mendekat, bahkan ia makan Nabi Adam, bukan hanya mendekat. Yang dilarang oleh Allah untuk mendekat, wala taqrabu hadhihi syajarah, jadi Adam Hawa jangan kalian berdua dekati pohon ini. Tapi Nabi Adam Siti Hawa bukan hanya mendekat tapi makan, melanggar. Tapi itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapnya, ada catatannya memang sudah. Wa maktubun ala jami' auladi fil qada'il azali, dan ia tercatat atas semua anak-anak Nabi Adam fil qada'il azali, dalam ketetapan azal yang lalu, alladzi la yaqbalu tabdil, yang tidak menerima at-tabdil, ganti, tidak mungkin diganti. Memang sudah ada ketetapannya di sana dan tidak mungkin diganti, dan tidak ada mungkin satu makhluk siapapun dia yang mampu menggantinya. Memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidan, kalau begitu, la yastaghni ahadun an taubah, maka setiap orang membutuhkan untuk selalu bertaubat. Artinya karena kesalahan itu memang sudah ditulis oleh Allah untuk kita. Sampai Nabi besar Muhammad mengatakan kullukum khata'un, semua kalian adalah hamba yang banyak salah. Bukan hanya banyak salah, harus mengatakan khata'un, banyak salah. Kadang-kadang dalam melakukan kebaikan kita salah. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang dan banyak yang kita tidak tahu. Kita salah tapi kita tidak tahu. Bukan hanya orang-orang yang tidak hadir majlis, kadang-kadang orang-orang yang hadir majlis, bahkan rutin hadir majlis, kita lihat masih salah. Bagaimana yang tidak hadir majlis? Bagaimana yang tidak biasa hadir majlis? Makanya perlu untuk semua yang tidak hadir majlis, apalagi begitu yang hadir majlis, karena dia tahu. Kalau yang tidak hadir majlis, maklum mereka tidak tahu bang, untuk mereka bertobat kepada Allah atas salah yang mereka lakukan. Kita hadir majlis kan merasa takut, barangkali saya ini salah, saya tidak tahu. Karena kita mengerti paham karena kita hadir majlis. Faslun wallahu a'lam. Kita maaf kalau seandainya tidak jelas. Dan Masya Allah Imam Ghazali ini pakar, bukan hanya spesialis, bukan hanya profesor, mungkin 10 peringkat profesornya, karena beliau pakar. Karena beliau bukan ujarnya, bukan kisahnya. Beliau kalau ada tentang sesuatu, beliau akan pelajari sesuatu itu sebelum ia membantahnya, sebelum ia mengungkap kesalahannya, keburukannya, bobroknya, ia pelajari sampai ia pahami betul, baru dia ungkapkan bobroknya ini. Seperti falsafah, filosof, beliau mengarang masalah tahafutil falasifah, kesalahan yang dilakukan, yang dimiliki oleh orang filosof. Ia pelajari, ia cermati, ia bandingkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad
dengan cahaya ilmu yang Allah berikan kepadanya, dan begitu juga yang lainnya. Baru ia bicara, baru ia menegur ini seperti detail yang masalahnya ini sampai masya Allah. Makanya ulama kita mengatakan kalau orang yang suka kitab Imam Ghazali berarti ulama akhirat. Kalau tidak suka kitab Imam Ghazali berarti ulama dunia. Kenapa? Karena salah semua bang kalau baca kitab, apalagi baca Ihya. Kalau baca kitab Ihya, jangankan orang biasa, orang alim aja, orang baik aja masih salah semua dia lihat kalau baca kitab Ihya. Allah. Kalau ditanyakan masih mungkin ada waktu sedikit. Sudah kedengaran. Kalau tamaknina bersama imam dihitung satu. Kalau sujud enggak. Kalau seorang itu makmum kalau terlambat, makanya kalau makmum terlambat namanya masbuk. Kalau lihat imamnya itu, arti masbuk itu seseorang kalau dia takbiratul ihram dia tahu, dia hitung, dia tidak mungkin namanya mampu menyelesaikan Fatihah, namanya masbuk. Artinya ketika masbuk itu takbir Allahu Akbar, dia tidak baca Allahu Akbar kabir, tidak baca a'udzu bisyaitonir rajim. Jadi baca langsung Al-Fatihah. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalnya kalau dia takbir dia baca bismillah sampai waladhdallin, dia merasa dia tidak akan, namanya sempat, namanya masbuk. Maka kalau masbuk, kalau kita kebetulan masbuk, maka jangan baca setelah takbiratul ihram itu, jangan baca yang lainnya kecuali Fatihah. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Sholli fal maghrib Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Kalau imam baru bismillah, imam ruku. Dan kalau ketika kita dapat tamaknina bersama imam di dalam ruku sama ruku imam tamaknina dapat 1 rakaat. Kekurangan kita yang lain tuh, kekurangan Fatihahnya, kekurangan lain tuh ditanggung oleh imam. Maka itu imam penanggung atau penjamin. Imam dhamin kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita berjumpa dengan imam di lain ruku itu, atau ruku juga kita baru ruku, imam baru belum Allah, imam sudah sami Allah maha hamidah, tidak sempat tamaknina bersama imam, berarti tidak dapat 1 rakaat. Jadi rakaat itu tidak dapat, tidak dihitung rakaat itu. Kita sami Allah liman hamidah ikut imam, nanti kalau imam salam tambah 1 rakaat. Allah. Walaupun masalahnya ada khilaf antara ulama masalahnya, tapi yang utama dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Artinya ketika seorang dapat tamaknina bersama imam itu dapat rakaat. Berbeda dengan rakaat yang berikutnya. Ketetapannya nanti ini rakaat masbuk. Masbuk kekurangannya disempurnakan imam. Tapi kalau tidak masbuk, wajib dia sempurnakan Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, imam, makmum, orang sholat sendirian wajib baca Fatihah. Wajib dia sempurnakan. Tidak boleh makmum ruku kalau dia belum menyelesaikan Fatihahnya. Selesaikan dulu baru ruku, kemudian susul imamnya. Kemudian susul kecuali masbuk tadi bang. Kalau masbuk lain, beda. Masbuk dia tidak perlu menyelesaikan, dia susul imam. Seperti tadi langsung. La sholat liman itu bagi orang yang tidak baca Al-Quran, umul kitab. Imam Syafi'i, karena Rasulullah hadisnya seperti itu, beliau menyatakan secara mutlak, berarti ini kewajiban secara mutlak, baik imam, baik makmum atau orang yang sholatnya sendirian. Walaupun mungkin ada riwayat lain bacaan imam, makmum itu bacaan imamnya, bacaan imam. Tapi karena sebab ada hadis ini, beliau berhati-hati, ihtiyat. Ihtiyat. Jadi makmum pun namanya wajib baca Fatihah, walaupun dia mendengarkan bacaan Fatihah imam. Karena hadis ini ada dalam mazhab yang lain tidak perlu makmum membaca kalau ia mendengar bacaan imam. Wallahu a'lam fi afiya ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salatul Fatihah.
خلاص أمنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه أهلنا قرابة لنا في ديننا مهل الكتب أنثى وذكر ربي وفقنا فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق كل حلالا دائما وآخراتك علما نحظى بالخير ونطلق كل شر ربنا وصلح لنا كل شؤون وأجر بالرضا منك العيون واقض ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واسل أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب الفيل النشي شفاء والد على الكرام شرف على صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله العلي الفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.